Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang median. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian median, sifat-sifat dari median, dan jenis-jenis median. Pengertian median adalah di median itu merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Di median itu berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan. Jadi nanti datanya harus diurutkan, atau satu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi secara matematis median itu dilambangkan dengan ME. Jadi median itu merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Jadi median itu berada di tengah-tengah data setelah data itu diurutkan, atau satu nilai yang membagi data menjadi dua sama banyak setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Secara matematis median dilambangkan dengan ME. Sifat-sifat median adalah median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim sehingga dapat digunakan mengganti rata-rata hitung yang memiliki data ekstrim. Jadi median ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi misalnya di sini kita punya data 10, 11, 12. Jadi di sini mediannya adalah 11, nilai tengah kita. Ini datanya kan hampir hanya berselisih 1. Misalnya contoh nilai 10, 11, 100. Jadi di sini kalau kita lihat 10 dengan 11 ini datanya berdekatan, sedangkan 100 ini terlalu jauh jaraknya dengan 11. Berarti 100 ini adalah nilai ekstrim. Tetapi di sini mediannya tetap 11. Nah, jadi data tengah kita tetap 11. Di median itu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kemudian median dapat dihitung untuk sebuah distribusi frekuensi dengan kelas interval terbuka. Yang sifat ketiga adalah semua skala pengukuran baik rasio, interval, dan ordinal dapat digunakan untuk mencari nilai median. Jadi median ini bisa digunakan untuk pengukuran skala, rasio, internal, dan ordinal. Kemudian untuk jenis-jenis median di sini kita akan membahas dua jenis median. Yang pertama ungroup data, itu data tunggal. Yang kedua adalah group data, data berkelompok. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan jenis-jenis median. Itu yang pertama, pembahasan pertama adalah tentang ungroup data atau data tunggal. Jenis median yang pertama adalah ungroup data atau data tunggal. Di sini kita menggunakan rumus sampel untuk mencari data tunggal. Ini adalah rumusnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita harus mencari letak mediannya yang rumus 1/2 buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Ini langkah pertama yang akan kita lakukan. Kita menggunakan rumus. Kemudian nanti setelah itu adalah untuk mencari mediannya kita akan mencari data K berapa setelah diketahui letak mediannya. Nah, ini rumusnya. Ini yang diketahuinya, N adalah banyak data sampel, sedangkan ME adalah median. Ini adalah 3 buah soal yang akan kita bahas, yang akan kita selesaikan nanti. Jadi kita masuk saja kepada pembahasan soalnya. Perhatikan soal berikut ini. Soalnya adalah mahasiswa diberikan data penelitian mengenai jumlah mobil yang sering lewat di jalan X. Datanya adalah 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Berapa mediannya? Oke, langsung kita jawab. Langkah pertamanya adalah langkah pertama, urutkan data. Di langkah pertama adalah urutkan data dari terkecil ke terbesar.
Nah, kita urutkan datanya 4, 5, 7, 8, 10, 10, 12. Kemudian kita cari letak mediannya. Rumusnya adalah setengah N ditambah 1. Oke, kita cari setengah N kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah data kita ada 7 tambah 1. Ini setengah dari 8 di 4. Kemudian kita hitung di sini data nomor urut 4. 1, 2, 3, 4. Berarti datanya nomor 4 adalah 8 ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan, berarti median berada di nomor urut 4 ya. Nomor urut 4. Yaitu datanya adalah D8. Berarti soal A ini mediannya adalah D8. Perhatikan soal nomor 2 ini, yaitu 10 orang mahasiswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Yang ditanya adalah berapa mediannya. Kita jawab. Langkah pertama kita urutkan datanya. Urutkan data terkecil ke terbesar. Oke, kita urutkan datanya. Itu 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Ini datanya telah kita urutkan. Kemudian kita cari nilai ME nya lagi. Letak ME. Caranya adalah setengah N ditambah 1. Oke, data kita ada 10. Setengah dari 10 ditambah 1. Ini setengah dari 11. Setengah dari 11 adalah 5,5. Berarti data kita di sini, berarti data terletak di nomor urut 5 dan 6. Oke, kita cari di sini data nomor urut 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 170 dan 171. Oke, kita tambahkan 170 tambah 171 per 2. Ini dapatnya 170,5. Berarti nanti kalau datanya hasilnya di sini berkoma, misalnya 5,5, berarti datanya letak di antara 5 dan data ke-6. Atau 7,5, jadi datanya terletak di antara 7 dan ke-8. Jadi di sini median adalah 170,5. Berarti median dari soal ini adalah 170,5. Perhatikan soal nomor 3. Jika rata-rata dari data 7, 5, 13, X, 9, 16 adalah 10, maka median dari data tersebut adalah. Jadi di sini kita akan mencari median dari data berikut ini. Tapi masalahnya di sini kita tidak mengetahui nilai salah satu data. Jadi tugas kita yang pertama adalah kita harus mencari nilai dari data X ini berapa. Sedangkan di sini yang ketahui adalah rata-ratanya. Oke, kita cari terlebih dahulu nilai X
dengan diketahui rata-rata. Di rumus rata-rata lah X bar sigma X per N. X bar kita adalah 10. Inilah sigma dari X. Kita jumlahkan semua data kita. 7 tambah 5 tambah 13 tambah X tambah 9 tambah 6 per ini jumlah data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kalikan, kita kali silang 6 kali 10. Ini kita jumlahkan semua datanya. 50 ditambah X, inilah 60. Dx kita sama dengan 60 dikurang 50, dx sama dengan 10. Setelah kita mengetahui nilai X, barulah kita bisa mencari nilai mediannya. Jadi langkah pertama adalah kita urutkan data. Urutkan data dari terkecil ke terbesar. Kita urutkan datanya adalah 5, 7, 9, 10, 13, 16. Oke, setelah kita urutkan data, kita cari data ME nya. Data ME sama dengan setengah dari 6 tambah 1 ya, setengah dari 7. Ini setengah dari 7. Ini dapat 3,5. Berarti di sini urutan data kita itu di nomor 3 dan 4 ya. Berarti median berada di data nomor urut 3 dan 4. Oke, kita lihat data kita. Nomor urut 3 adalah 9 dan nomor urut 4 adalah 10. Di sini kita jumlahkan 9 tambah 10 per 2, 19 per 2, dapatnya adalah 9,5. Jadi di sini median dari data di atas adalah 9, berarti median dari soal nomor 3 ini adalah 9,5. Jenis median yang kedua adalah grup data, yaitu data berkelompok. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu rumus sampel. Yaitu rumus yang pertama adalah kita akan mencari letak median, yaitu dengan rumus setengah dari N. Kemudian setelah kita mengetahui letak mediannya di tabel, kemudian barulah kita akan mencari nilai dari mediannya. Rumusnya adalah LME. Di LME ini adalah yaitu batas bawah kelas median ditambah setengah N. N ini adalah jumlah data dikurang Fs. Fs ini adalah frekuensi kelas sebelum median per FME. FME ini adalah frekuensi kelas median dikali CI. CI ini adalah panjang kelas. Di rumusnya adalah ME sama dengan LME ditambah setengah N dikurang Fs per FME dikali CI. Ini ada dua buah soal yang akan kita bahas di sini. Ini ada dua buah contoh yang akan kita bahas. Kita langsung saja kepada pembahasan dari contohnya. Perhatikan contoh soal yang pertama ini. Dari data nilai ujian mahasiswa bahasa Indonesia, di sini terdapat 80 mahasiswa. Kita peroleh tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Carilah mediannya. Ini adalah tabel, itu data yang akan kita cari nilai mediannya. Jadi sebelum kita mencari nilai mediannya, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita buat rumusnya dulu ya. Jadi di sini LME ditambah setengah N dikurang ini Fs per ME dikali CI. Jadi di sini yang akan kita cari diketahuinya LME, kemudian N, kemudian Fs, kemudian FME dan CI.
Oke, sebelum kita mencari diketahui, terlebih dahulu kita harus mengetahui frekuensi kumulatifnya. Ini 1 tambah 2, 3. Ini 8. Kemudian yang di bawahnya 23. Kemudian 48. Kemudian 68. Dan berarti kita di sini harus mengetahui frekuensi kumulatifnya. Fungsinya nanti kita bisa mengetahui di mana posisi kelas mediannya. Jadi langkah 1, kita cari dahulu letak ME-nya. Letak ME kita itu setengah dari N. Itu dapatnya setengah dari 80, yaitu 40. Berarti kelas median kita berada di data ke-40. Oke, kita cari di sini. Data yang ke-40, dia itu tidak boleh kurang dari 40. Berarti kalau 23 ini kan kurang dari 40 ya. Di data kita itu berada di sini. Di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Berada di kelas ke-5. Berarti data kita itu berada di kelas median. Oke, ini adalah kelas median kita 48 atau data ke-5. Jadi nanti LME kita ini 71 ya. 71 dikurang 0,5, dapatnya 70,5. N 80. Sedangkan Fs adalah yaitu frekuensi sebelum kelas median. Yaitu frekuensi sebelum kelas median kita adalah di sini 1523 ya frekuensi kumulatifnya, yaitu 23. Sedangkan frekuensi kelas mediannya adalah 25. Sedangkan CI-nya di sini kita dapatkan nanti 40 dikurang 31 ditambah 1, sini adalah 5. Oke, setelah itu kita cari lagi mediannya. ME sama dengan LME ditambah setengah N dikurang Fs per FME kali CI. LME kita adalah 70,5, setengah N setengah dari 80. Fs kita di sini adalah 23. Kemudian frekuensi median kita di sini adalah 25 dikali CI panjang kelasnya. Oke, ini setelah kita kali dan kita kurangi nanti hasilnya 77,3. Berarti mediannya di sini adalah mediannya 77,3. Berarti untuk soal nomor 1 mediannya adalah 77,3. Perhatikan untuk soal nomor 2. Di sini sebanyak 26 orang mahasiswa Yayan Bukit Tinggi terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan. Mahasiswa yang terpilih tersebut ukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Jadi data ini adalah yang akan kita cari nilai mediannya. Jadi kita buat rumusnya terlebih dahulu. ME sama dengan LME ditambah setengah N dikurang Fs per FME dikali CI. Jadi di sini akan kita cari diketahuinya LME dan N kita sudah diketahui 26. Kemudian Fs yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian FNE dan CI. Kalau CI nya bisa kita cari dengan rumus 50 dikurang 46 ditambah 1, itu 4 ditambah 1 yaitu 5. Kemudian
kita cari langkah selanjutnya, kita cari posisi mediannya di mana. Tak median yaitu setengah N, ini setengah dari 26, ini kita dapatkan 13. Jadi kita cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya 3 tambah 2 sama dengan 5 ditambah 4 9, dan begitu seterusnya. 14 20 24 25 dan 26. Sedangkan letak median kita ini berada di data ke-13. Oke, kita perhatikan datanya itu tidak boleh kecil dari 13. Kalau kita ambil 9, dia akan lebih kecil dari 13. Berarti kita ambil di sini adalah 14. Ini kelas median. Kelas median. Oke, setelah kita mengetahui di mana kelas mediannya, di sini kita bisa mencari LME-nya. Ini adalah batas bawah kelasnya 61. Di deping batas bawah kelas adalah 61 kurang 0,5 sama dengan 60, sedangkan FS-nya adalah jumlah data sebelum kelas median 5 itu 9, sedangkan frekuensi kelas median kita adalah 5. Setelah kita dapatkan seluruh yang diketahui, bisa kita cari mediannya. LME ditambah LME ditambah setengah N kurang FS per FME kali CI ya. LME kita di sini adalah 60,5 ditambah dengan setengah N. N kita adalah 26. FS adalah 9. Kemudian FME-nya adalah 5. Dikali CI-nya adalah 5 juga. Jadi ini kita dapatkan nanti kelas mediannya setelah kita cari adalah 64,5. Jadi mediannya 64,5. Jadi median untuk soal nomor 2 adalah 64,5. Demikian penjelasan tentang median. Jika ada yang tidak diketahui, silakan tulis di kolom komen. Untuk materi selanjutnya akan dibahas tentang modus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.